Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait faktor sosiobudaya yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila Ramadina dengan NIM 2050. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang cenderung tinggi kolesterol, lemak jenuh, gula, dan garam. Makanan tradisional seperti rendang, opor ayam, dan berbagai makanan bersantan bukan sekedar hidangan, tetapi bagian dari identitas budaya dan simbol kehormatan dalam acara keluarga maupun adat. Masyarakat seringkali merasa tidak enak menolak makanan yang disajikan karena dianggap tidak menghargai tuan rumah. Selain itu, gorengan yang dijual di pinggir jalan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga konsumsi lemak trans terus meningkat dan berpengaruh pada pembentukan plak pembuluh darah. Budaya merokok yang sangat kuat juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, terutama karena rokok dianggap sebagai bagian dari keakraban sosial dan juga simbol kedewasaan. Banyak laki-laki merokok sejak usia remaja karena pergaulan, tekanan kelompok sebaya, dan juga persepsi bahwa merokok adalah hal yang lumrah. Urbanisasi menyebabkan pola hidup dari sedentari, karena banyak pekerjaan yang menuntut duduk sepanjang hari, kurangnya fasilitas olahraga, dan minimnya waktu untuk bergerak. Stres akibat tekanan pekerjaan dan ekonomi turut meningkatkan resiko hipertensi dan juga memperparah kerentanan terhadap penyakit jantung koroner. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan jantung koroner sebagai salah satu penyakit paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait stroke. Stroke merupakan komplikasi dari berbagai kondisi seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga diabetes. Namun, faktor sosiobudaya menjadi pemicu penting yang memperburuk resikonya. Makanan tinggi garam sangat lazim dikonsumsi masyarakat, baik dalam bentuk makanan tradisional seperti ikan asin, sambal, kerupuk, maupun makanan olahan kemasan. Konsumsi garam berlebihan meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Selain itu, budaya merokok yang mengakar menyebabkan banyak laki-laki Indonesia memiliki tekanan darah tinggi sejak usia muda. Banyak masyarakat lebih percaya pada pengobatan tradisional dalam menangani gejala hipertensi awal, sehingga penyakit seringkali tidak terkontrol. Selain itu, budaya menunda pemeriksaan kesehatan karena takut, malu, ataupun menganggap penyakit sebagai takdir menyebabkan stroke seringkali terjadi secara mendadak tanpa tanda peringatan yang disadari. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stroke tertinggi di Asia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi oleh rekan saya tadi, yaitu hubungan sosiobudaya dengan penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disingkat dengan PPOK. Nah, pada PPOK ini faktor budaya merokok yang kuat itu menjadi penyebab utamanya, karena di banyak lingkungan merokok dianggap hal yang biasa dan juga bagian dari pergaulan. Mereka menganggap bahwa apabila ada laki-laki yang tidak merokok, itu tidak keren. Makanya tingkat paparan asap rokok ini menjadi sangat tinggi, baik pada perokok pasif ataupun aktif. Selain itu, ada pula kebiasaan pada masyarakat, yaitu memasak menggunakan kayu bakar di dapur yang tertutup, terutama di wilayah pedesaan. Asap yang dihasilkan dari kayu bakar tersebut mengandung banyak partikel dan juga zat-zat yang berbahaya yang dapat masuk ke paru-paru dan menimbulkan penyakit kerusakan pada jangka panjang. Kemudian ada pekerjaan yang berpolusi seperti buruh pabrik, pekerja tambang, ataupun operator kendaraan umum. Itu juga meningkatkan resiko karena mereka terpapar debu dan partikel yang berbahaya dari pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya asap, baik asap rokok ataupun asap dari bahan bakar, yang membuat masyarakat tidak menyadari bahwa paparan yang berulang inilah yang dapat mengganggu fungsi paru-paru mereka secara perlahan.
Faktor berikutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang semakin modern membuat masyarakat semakin malas dan lebih banyak duduk. Akibatnya, energi dari makanan tidak terbakar dengan baik dan akhirnya meningkatkan risiko diabetes. Kita bisa melakukan aktivitas fisik yang sederhana, contohnya seperti jalan kaki 30 menit setiap harinya. Kemudian yaitu hubungan sosial budaya terhadap penyakit diabetes mellitus. Pada penyakit diabetes mellitus, budaya makan makanan manis ini masih sangat berpengaruh karena masih banyak masyarakat yang terbiasa mengonsumsi makan makanan manis ataupun makan makanan yang tinggi akan gula seperti contohnya teh manis ataupun kue manis dan minuman-minuman manis lainnya yang mengandung tinggi gula. Nah, selain itu ada kebiasaan masyarakat yaitu makan itu wajib makan nasi dalam porsi yang besar. Nah, nasi ini merupakan sumber karbohidrat sehingga bila dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah. Budaya masyarakat yaitu belum makan nasi itu membuat konsumsi karbohidrat menjadi sangat tinggi karena di Indonesia masyarakat itu masih berpikir bahwa belum makan nasi dalam sehari berarti belum makan, dan akibatnya muncullah gejala-gejala penyakit tersebut. Yang terakhir yaitu faktor sosial ekonomi, itu juga turut mempengaruhi karena makan makanan sehat seperti sayur yang tinggi protein dan juga seperti buah itu dianggap lebih mahal, sementara makanan-makanan cepat saji atau makanan yang manis lebih mudah didapat dan harganya juga lebih murah. Nah, kondisi inilah yang membuat masyarakat lebih memilih makanan-makanan yang tidak sehat tersebut karena contohnya seperti Indomie, selain mudah didapat, harganya yang murah dan juga rasanya yang enak dan mengenyangkan. Akibatnya masyarakat lebih memilih mengonsumsi Indomie tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa budaya dan kebiasaan hidup masyarakat sangat mempengaruhi munculnya penyakit tersebut. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya dilihat dari sisi medis saja, tetapi juga harus memperhatikan perubahan perilaku dan budaya di masyarakat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Naya Kapadanti Alvito dan saya akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu penyakit ginjal kronis. Yang pertama yaitu ada mengonsumsi ramuan tradisional. Beberapa ramuan dapat mengandung zat yang membahayakan ginjal jika digunakan tanpa pengawasan medis, sehingga memperburuk fungsi ginjal. Yang kedua yaitu kurang asupan air. Minum terlalu sedikit membuat ginjal bekerja lebih keras dan dapat menyebabkan penumpukan zat sisa dalam tubuh. Yang ketiga yaitu pantangan budaya yang menunda perawatan medis. Kepercayaan untuk menunda berobat atau menghindari medis modern membuat penyakit tidak tertangani sejak awal. Yang terakhir yaitu pola makan tinggi garam. Konsumsi garam berlebih meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada kanker payudara, serviks, dan paru. Yang pertama yaitu tabu membicarakan kesehatan reproduksi. Norma budaya yang menganggap topik reproduksi sensitif membuat edukasi dan pemeriksaan dini sering terabaikan. Yang kedua yaitu rendahnya praktik sadari dan akses pap smear. Minimnya kebiasaan pemeriksaan payudara sehingga serta kurangnya akses pemeriksaan serviks menyebabkan deteksi dini sering terlambat. Yang ketiga yaitu budaya merokok kuat pada laki-laki. Kebiasaan merokok yang tinggi meningkatkan risiko kanker paru dan dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu mitos terkait vaksin HIV. Kesalahpahaman mengenai vaksin dan HIV membuat sebagian masyarakat enggan menerima vaksinasi atau pemeriksaan, menghambat pencegahan penyakit. Materi selanjutnya itu cedera. Yang poin A itu adalah cedera lalu lintas. Yang pertama, kurangnya penggunaan alat pelindung diri. Banyak pengendara tidak memakai helm standar, sabuk pengaman, atau pelindung lain karena menganggapnya tidak nyaman atau tidak penting. Kebiasaan ini membuat risiko cedera berat meningkat saat terjadi kecelakaan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran keselamatan. Sebagai masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa melanggar aturan seperti
ngebut, melawan arus, atau tidak memeriksa kondisi kendaraan adalah hal wajar. Minimnya kesadaran ini membuat kecelakaan lebih mudah terjadi. Yang poin B yaitu cedera kerja. Yang pertama, norma kerja cepat, lembur, atau APD dianggap sepele. Budaya kerja yang menuntut kecepatan dan jam kerja panjang sering membuat pekerja mengabaikan standar keselamatan. Penggunaan APD, helm proyek, sarung tangan, masker, kadang dianggap menghambatnya pekerjaan sehingga tidak memakai secara konsisten. Yang kedua yaitu kurangnya edukasi keselamatan kerja. Tidak semua pekerja mendapatkan pelatihan keselamatan yang memadai. Akibatnya, mereka tidak memahami prosedur aman karena menggunakan alat ataupun bagaimana mencegah risiko cedera. Yang poin C yaitu cedera rumah tangga. Yang pertama, penggunaan alat masak tradisional. Alat masak seperti tungku atau kompor terbuka lebih berpotensi menyebabkan luka bakar, asap berlebihan, atau kebakaran. Risiko semakin tinggi jika alat tersebut tidak diawasi dengan baik. Yang kedua yaitu anak-anak kurang pengawasan. Dalam beberapa budaya, anak-anak diberikan bermain bebas tanpa pengawasan ketat. Hal ini membuat mereka rentan jatuh, tersandung, terkena benda panas, atau mengalami kecelakaan rumah tangga lainnya. Baik, oke teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang rekomendasi program kesehatan. Rekomendasi dari program kesehatan yaitu 1. Penyuluhan berbasis komunitas melibatkan tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan perubahan perilaku melalui edukasi kesehatan. Dan yang ketiga yaitu program kesehatan disesuaikan dengan nilai budaya. Dan 4. Pemeriksaan diri dilakukan di fasilitas terdekat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa faktor sosial budaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan risiko terjadinya penyakit tidak menular. Pola makan, kebiasaan merokok, tingkat pendidikan, norma masyarakat, serta kepercayaan terhadap pengobatan tradisional turut menentukan munculnya dan menenangkan berbagai penyakit seperti PJK, stroke, PPOK, diabetes, kanker, dan cedera. Oleh karena itu, upaya pencegahan dari PTM harus mempertimbangkan nilai budaya lokal, melibatkan komunitas, serta mengutamakan edukasi dan pemeriksaan dini agar intervensi kesehatan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Kemungkinan itu yang dapat kami sampaikan dari materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.